Nah itulah yang kita perbaikin sekarang kan, nasionalisasi itu adalah pemain ya, berdarah Indonesia. Nah mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ya, ada pemain U17 kita, U20 kita kemarin bapak ibunya dari mana ya si Marcel? Dari Kalimantan Selatan, Pak. Tapi bapak ibunya kan orang Afrika. Orang Afrika ya. Sudan. Bapak ibunya Sudan, lahir di sini. Punya KTP, punya dia orang apa ya? Ya orang kita udah lahir di sini gimana ya kan? Nah, jadi kita juga mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Ya. Dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Begitu dinaturalisasi, dipakai tim nasional, ogah-ogahan, gitu kan. Tetapi main di klub seger, ya, dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah ini nggak bisa, ya. Memang sepak bola ini rumit, perlu diperbaikin gitu. Kalau bermain indah kadang-kadang, tapi kalau bermain benar sekarang kan sudah benar. Nah inilah yang penting harus kita pahami. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir dengan akal sehat. Ya, jangan sampai kita berpikir negatif bahwa wah ini kan karena materi pemain sudah bagus. Ya materi pemain bagus, pelatihnya harus lebih bagus lagi. Dan gak gampang juga untuk menggabungkan semua pemain sebagai satu unit. Susah loh. Tapi Sintayong bisa melakukan itu. Dan juga semua pemain tampak nurut kepada Sintayong. Mau pemain yang bermain di Eropa atau pemain yang bermain di dalam negeri. Dan seperti yang pernah saya katakan bahwa kita jangan meremehkan para pemain yang bermain di dalam negeri juga. Mereka juga punya potensi, tapi mereka harus fight untuk bisa masuk, untuk bisa menjadi bagian dari tim inti. Nah nanti jika nanti Piala AFF memakai pemain-pemain muda, mereka juga harus fight untuk bisa menjadi bagian dari tim inti. Dan jika nanti mereka fight, mereka bermain baik, bukan tidak mungkin Sintayong juga akan mempromosikan mereka. Yang kita nilai agak gimana gitu, muncul tokoh-tokoh ya, baik yang dulu mantan coach, kemudian mantan pemain yang disebut-sebut legendaris gitu, membuat catatan-catatan bahwa ini STY bukan pelatih yang bagus. Kalau saya selalu bilang bahwa saya orang yang sangat objektif dalam melakukan sebuah penilaian. Selama ini saya tidak pernah lihat seorang pelatih dengan CV ya, saya bicara CV, dengan CV lebih hebat daripada Coach Sintayong. Karena beliau pernah membawa negaranya ke Piala Dunia, mengalahkan juara dunia yang beberapa tahun sebelumnya mengalahkan negara saya dengan sebuah cara yang sangat memalukan sekali. Sehingga kalau saya menilai dia adalah orang yang datang ke Indonesia dengan CV yang paling hebat. Saya tidak bicara dia hebat atau tidak, tapi CV-nya beliau itu tidak boleh diperdebat lagi karena dia sudah buktikan di level tertinggi. Di sepak bola dunia, level tertinggi Piala Dunia. Dan beliau sudah tampil di situ, mengalahkan sang juara bertahan pada momen Jerman itu berada dalam level top. Sehingga menurut saya dia luar biasa. Sehingga banyak rumors yang beredar ya, bahwa STY akan diambil oleh Federasi Sepak Bola Korea, dia akan meninggalkan Indonesia dan banyak lagi. Tapi saya pikir itu hanya rumors. Saya tidak yakin sejak dalam beberapa konten yang lalu karena saya tahu persis STY itu pasti akan menangani Indonesia ke depan dan Pak Erik sudah mengatakan itu. Ya, tinggal bagaimana kepastian itu harus terjadi sambil menunggu STY ya. Tapi banyak yang beredar ya, rumor-rumor ini tentang masa depan STY lah. Saya hanya tersenyum saja karena memang saya sangat meyakini STY tidak mungkin akan ke lain hati. Dia terlalu mencintai Indonesia dan tidak mau mengkhianati apa yang sudah terjadi. Era Sintayong ini muncul ya, komentator industrial, pengamat industrial, FOMO lah. Sepertinya itulah kalau mau ikuti tren istilah sekarang. Karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kepedulian pada sepak bola nasional juga minim. Bicara sepak bola nasional kan paling sebatas timnas, terutama STY sekarang kan. Oh itu banyak menurut saya sih. Makanya tadi kan di awal saya bilang, kalau ada 9 pengamat, komentator, pandit yang puja-puji, ngapain repot sama satu yang seperti saya gitu loh. Ya kan itu.
dari sisi esensinya gitu loh. Gak usah repot. Tapi kan ini feedbacknya aneh, ekstrim. Nah yang kedua, saya bukan soal FOMO nggak FOMO. Saya ngomongin bola nasional, karena bukan cuma jadi komentator aja, tapi juga pernah bekerja untuk sepak bola nasional gitu loh. Saya ngomongin sepak bola nasional bukan cuma timnas, bukan cuma di era STY aja, tapi juga bicara hal-hal lain di sepak bola. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola, Tommy Welly alias Bung Towel sepakat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendukung Timnas Indonesia agar mengalahkan Australia nantinya. Timnas Indonesia didukung untuk bisa mengalahkan Australia yang bakal bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang memberi motivasi kepada para pemain Timnas Indonesia baik senior maupun usia muda yang bakal bertemu Australia nantinya. Timnas Indonesia senior memang bakal bertemu Australia yang bergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Selain itu, Timnas U17 Indonesia juga bakal kembali melawan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Untuk itu, Erick Thohir memberi semangat agar para pemain Timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia. Ini sebagai balasan setelah Timnas U16 Indonesia kalah dari Australia di babak semifinal ASEAN Cup U16 2024. Australia akhirnya keluar sebagai juara ASEAN Cup U16 2024 setelah mengalahkan Thailand di babak final. Sementara itu, Timnas U16 Indonesia yang kalah dari Australia di babak semifinal hanya mampu finish di posisi ketiga Piala AFF U16 tersebut. Tim Merah Putih menempati posisi ketiga setelah mengalahkan Vietnam dalam perebutan posisi tersebut. Setelah finish di posisi ketiga, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tetap memuji para pemain muda tersebut. Menurutnya, I Putu Panji dan kawan-kawan telah berjuang dengan maksimal. Untuk itu, perjuangan Timnas U16 Indonesia ini diharapkan bisa menjadi motivasi. Tak hanya buat pemain muda, tetapi juga untuk Timnas Indonesia senior agar mengarungi rivalitas baru dengan Australia. Hal ini karena Timnas Indonesia akan menghadapi tim berjulukan Socceroos tersebut pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada tanggal 10 September tahun 2024. Sedangkan untuk Timnas U16 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober dengan melawan Australia, Kepulauan Mariana Utara, dan juga Kuwait. Menurut Erick, setelah Australia U23 kalah dari Indonesia pada Piala Asia U23 di Qatar lalu, mereka termotivasi mengalahkan skuad Garuda dari berbagai usia. Melihat situasi ini, Erick Thohir tak ingin tim Merah Putih menundukkan kepala dan berharap para pemain justru termotivasi agar bisa membalas kekalahan dari Australia nantinya. Sejak kita kalahkan Australia di Piala Asia U23 Qatar lalu, mereka menargetkan kita jadi seteru baru, ujar Erick Thohir sebagaimana keterangan yang diterima Bolasport.com, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Itulah mengapa saat tim muda mereka menang di AFF kemarin, selebrasinya agak berlebihan. Tapi ingat, saya minta ke pemain, tidak boleh ada yang menundukkan kepala. Tidak ada yang menangis. Mantan pemilik Inter Milan tersebut menekankan agar Timnas Indonesia bisa membalas dan menghajar Australia. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat. Bersama supporter, kita akan dukung habis-habisan Timnas Indonesia, kata Erick. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut dengan mereka? Ia juga meminta tim asuhan Nova Arianto bangkit agar bisa mengalahkan Australia pada Oktober tahun 2024 mendatang. Garuda muda kita harus bangkit lawan Australia Oktober nanti. Apalagi kemarin bermain dengan 10 orang bisa fight, tegas Erick. Lalu, saya akan bilang ke tim senior kita yang akan ketemu Australia di kualifikasi Piala Dunia untuk juga fight dan bisa kembali kalahkan mereka. Bung Towel pun mendukung pernyataan Erick Thohir tersebut yang memberi dukungan kepada tim asuhan Nova Arianto. Ia berharap mental para pemain bisa bangkit dan memanfaatkan kekalahan untuk lebih meningkatkan skill mereka. Kalah di sepak bola itu lumrah, kata Bung Towel. Namun saya melihat,
Erick Thohir justru memanfaatkan momentum kekalahan itu untuk memberikan suntikan motivasi dahsyat yang bisa menaikkan level mental, persaingan, dan skill pemain. Hal senada juga disampaikan Richard Ahmad, dari PNSSI, Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia, yang menyatakan support antara timnas Garuda Muda dan senior sudah merata sehingga setiap timnas main dukungan dari pecinta timnas tak pernah berkurang. Artinya, khusus untuk menghadapi Australia yang kini menjadi rival baru Indonesia, supporter akan maksimal dukungan, tutur Richard. Ibaratnya, kini lawan Australia bisa dianggap seperti kita bertemu Malaysia. Jadi timnas harus yakin, karena lawannya bareng supporter. Cipto Kusumo dari Ultras Garuda juga menilai tabuhan genderang perang Erick Thohir kepada Australia punya efek besar, sekaligus ajakan bagi supporter untuk selalu berada di belakang timnas. Kalau Pak Erick minta untuk membalas kekalahan atas Australia, maka supporter ingin semua level timnas berusaha mati-matian, jelas Cipto. Kami pun supporter siap dukung habis-habisan jika kita menjamu Australia dimanapun juga. Berita selanjutnya, terungkap 3 pemain baru yang bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Terungkap sudah 3 pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia U20. Satu di antaranya adalah Hinoke Mauresmo Yohanes Jacob Denny Silvinho. Mauresmo Hinoke pernah membela timnas Indonesia U20. Bersama 3 pemain keturunan lainnya, ia diseleksi oleh pelatih Garuda Muda, Indra Syafri, di Toulon Cup 2024. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024. Penampilannya kerap mendapatkan sanjungan dari netizen. Selain Mauresmo Hinoke, 3 pemain diaspora lainnya yang dicoba Indra Syafri di timnas Indonesia U20 dalam Toulon Cup 2024 adalah Dion Marks, Sem Ivel, dan Tim Geipens. 2 pemain lainnya yaitu Dion Marks dan Tim Geipens. Dari 4 pemain itu, 3 diantaranya akan dinaturalisasi PSSI, kecuali Sem Ivel. Hal ini diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar. Berarti, selain Mauresmo Hinoke, 3 pemain yang bakal diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, adalah Dion Marks, yang berposisi sebagai bek kiri, dan bek tengah Tim Geipens. Yang 3 nama yang kita lanjutkan, kalau Jens Raven kan sudah beres, itu ada Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Geipens, tutur Ahmed Zaki kepada wartawan. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan dan perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar negeri. Masing-masing itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, imbuhnya. Berita selanjutnya, FIFA analisa 2 hal yang dilakukan Sintayong bikin ranking timnas Indonesia naik hampir 40 peringkat. FIFA menganalisa 2 hal yang dilakukan Sintayong selama ini memajukan sepak bola Indonesia selama jadi pelatih. Sehingga timnas Indonesia naik hingga hampir 40 peringkat FIFA. Hal itu dituliskan FIFA dalam laman situsnya. Dikutip suara.com, Minggu tanggal 7 Juli tahun 2024 FIFA mengungkapkan Sintayong memberikan dampak besar. Di luar lapangan, pelatih Sintayong juga memberikan dampak yang tak terlupakan bagi bangsa ini sejak ia ditunjuk pada tahun 2020, kata FIFA. Penerapan taktik dan pendekatannya yang tenang telah membuat timnya naik hampir 40 peringkat dalam peringkat dunia, sementara penampilan di Piala Asia tahun ini adalah yang terbaik bagi negara ini sejauh ini. FIFA pun memberikan pujian atas kinerja Sintayong dan perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Menurut FIFA, timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang menjanjikan. Perpaduan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman dengan pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh menjadi kekuatan utama tim. Ketiganya sangat penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Piala Asia AFC U23 2023, menambah energi bagi tim yang dipenuhi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, tulis FIFA lagi. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan optimisme publik. Tantangan besar menanti di putaran ketiga, di mana Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September di laga tandang. Kemudian,
Pada tanggal 10 September giliran Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo.